Elimelek mati. Kalau Naomi mati dan kedua anaknya mati, tidak ada cerita kitab Rut. Tapi disisakan satu untuk menyadarkan. Untuk menjadi pelajaran bagi umat kemudian. Dimasukkan ke dalam Alkitab, kitab Rut ini. Supaya kita belajar bahwa Tuhan itu peduli dengan kita. Peduli dengan keluarga kita. Peduli dengan makanan kita. Amin. Dia peduli. Halo saudara-saudara, jumpa kembali dengan saya di channel saya ini. Saya harapkan saudara-saudara ada dalam keadaan sehat walafiat tak kekurangan suatu apapun. Karena saya pada saat ini nak menyampaikan khotbah lagi yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Yusuf Roni. Mengambil pembacaan di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 7. Dan bagaimana pesan beliau lewat khotbah ini kita simak bersama-sama. Jangan lupa tonton sampai akhir karena saya minta bantuan saudara menonton supaya jam tayang saya bisa lebih cepat mendapat 4000 jam tayang. Tidak usah subscribe karena saya sudah mendapat 1000 subscriber. Terima kasih, selamat menonton. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala pemeliharaan Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, bahkan perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Karena Engkau akan memelihara kami dengan sempurna. Berkata-kata dan bersabdalah kepada kami. Karena firman-Mu itulah akan memberikan kekuatan bagi kami. Menjadi petunjuk bagi kami. Sehingga kami dapat melanjutkan kehidupan ini. Melangkah ke depan lebih baik lagi. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu menguasai kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini khotbah saya berjudul mudik. Pulang kampung halaman. Tapi kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu, yaitu kitab Rut, pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat 22. Tapi kita akan membaca sampai ayat 7 saja. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 7. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama. Lalu jemaat yang kedua dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ketujuh. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat 2. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpah, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya.
Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Kita sambut firman Tuhan. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Secara umum manusia ini memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan sebatas sesembahan. Di dalam kepercayaan agamanya, sehingga mereka datang beribadah dan menyembah. Tuhan hanya sekedar sebatas sesembahan. Semestinya kepercayaan kita kepada Tuhan harus percaya juga adanya interaksi, campur tangan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Baik secara umum, keluarga, maupun secara pribadi. Campur tangan Tuhan dalam segala hal. Itulah pemeliharaan ilahi yang dalam kepercayaan Kristen disebut providensia. Sehingga kita percaya betul akan pemeliharaannya. Kalau dalam kehidupan ini banyak peristiwa yang terjadi. Baik kehidupan kita hanya melihat arus baliknya. Kita tidak melihat di dalam segala peristiwa itu ada pola dan makna bahwa Tuhan berkarya dan bekerja. Karenanya, sebagai orang percaya kita harus percaya itu. Bahwa Tuhan itu menopang, mencipta dari kehidupan kita sampai memberikan napas dan makanan di dalam kehidupan. Sebagai contoh saya ingin mengajak kita merenungkan sejenak Kisah Rasul pasal 17 ayat 25. Kisah Rasul pasal 17 ayat 25. Dan juga ya, tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan napas segala sesuatu kepada semua manusia. Jadi kalau dia memberikan, menciptakan kita menjadi makhluk hidup, dia memberikan kehidupan itu dalam arti luas, bahkan dia memberikan napas. Jadi setiap tarikan napas kita itu ada interaksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Apalagi di dalam kehidupan kita ada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ada pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam hidup kita. Jangan saudara pikir itu berjalan begitu saja. Tidak. Itu ada pola dan makna Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin berbicara. Yaitu yang pertama kita harus melihat pemeliharaan Tuhan secara umum. Ketika dia menciptakan dunia ini. Tetapi ada pemeliharaan khusus. Yaitu rencananya. Dalam rencana setiap orang percaya melalui karya Kristus Yesus itu. Itu tidak dipisahkannya. Kita tadi baru saja membaca dari kitab Rut. Tapi sebelumnya kalau saudara membaca dari kitab Hakim-Hakim. Saudara lihat Hakim dan Rut. Perhatikan. Dalam kitab Hakim-Hakim Tuhan memperhatikan sekali. Kehidupan manusia. Bahkan pemerintahan bangsa yang ada. Tuhan memperhatikan. Ketika pada kitab Rut, saudara perhatikan. Tuhan memperhatikan kehidupan keluarga. Bahkan pribadi. Di situ ada campur tangan Tuhan. Saya katakan interaksi Tuhan. Di dalam kehidupan kita. Sehingga tadi saya katakan di awal. Judul khotbah ini adalah mudik pulang kampung. Tapi yang pulang kampung adalah Naomi.
di sini. Dari ayat 1 sampai ayat 7 saya ingin bahas ketika mereka meninggalkan kampung halamannya. Pergi merantau untuk mendapat sesuatu kehidupan yang lebih baik. Menjanjikan sesuatu yang bisa meningkatkan kehidupan itu sendiri. Dan kita lihat di sini bersama-sama. Kenapa mereka sampai pergi? Pada zaman para hakim memerintah pada ayat yang pertama. Ada kelaparan di tanah Israel. Saudara, kita lihat saya melihat dulu. Mengapa pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel? Mungkin saudara berpikir, ya ini barangkali kehendak Tuhan. Bukan, ini kesalahan manusia. Di dalam mengelola kehidupan manusia. Baik bernegara, pemerintahan, maupun dalam keluarga. Kita bisa baca Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25. Hakim-Hakim pasal 1, pasal 21 ayat 25 mengakhiri kitab Hakim. Ya, dikatakan di situ, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Tolong sambung. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Tidak ada pemerintahan yang disegani, yang dihormati. Sehingga pengelolaannya salah. Kenapa saya katakan salah? Semestinya tidak perlu terjadi kelaparan di tanah Yehuda, terutama di Bethlehem. Karena Bethlehem adalah rumah roti, rumah makanan. Artinya tanahnya subur, makmur. Tapi kenapa sampai terjadi kelaparan? Karena salah pengelolaan. Sama saja kita bangga dengan Indonesia. Luar biasa, dari kecil saya dari SD, SR. Dikasih tahu suburnya negeri kita ini. Ya, tanam tongkat jadi ubi. Luar biasa, tongkat saja ditanam jadi makanan. Luar biasa. Tapi nyatanya kita tidak pernah bisa meningkat keluar dari taraf kemiskinan dari bangsa kita ini sendiri. Mengapa? Saya katakan ini bukan salah Tuhan, ini salah pengelolaan. Karenanya itu dikatakan dengan jelas terjadilah krisis kehidupan yang pertama, yaitu krisis kehidupan. Ketika krisis kehidupan ini, ya kita lihat ada kelaparan. Saya ulangin lagi, ada kelaparan. Padahal Tuhan itu sangat peduli dengan kebutuhan kehidupan manusia. Perhatikan konsep doa Bapa kami. Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Konsepnya jelas. Saya bandingkan yaitu dengan Matius 10 ayat 29. Matius 10 ayat 29. Kita lihat. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Jadi Tuhan itu peduli dengan nafkah kita. Dia peduli dengan keperluan kita. Dia peduli dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Kita diajar seperti itu. Artinya dalam kehidupan ini sekali lagi saya ingin ulangi. Interaksi Tuhan itu sampai kepada perkara-perkara yang kecil di dalam kehidupan manusia. Terutama sekali dalam kehidupan orang percaya. Amin. Tetapi sayangnya kita hanya percaya dia sesembahan saja. Kita hanya percaya dia hanya dalam sekedar ibadah untuk memuji dia. Kita tidak percaya dalam kehidupan kita. Semua gerak langkah kehidupan kita. Karya Tuhan, pekerjaan Tuhan sedang berlaku atas kehidupan kita. Coba kita rubah. Coba kita rubah. Kita hanya percaya ya dia dalam agamaku. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Yesus. Sampai di situ. Tapi tidak.
Di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaanku, dalam rumah tanggaku, dalam kebutuhanku, engkau campur tangan, engkau sangat memperhatikan. Sampai ada kata sindiran, burung pipit pun Tuhan peduli. Apalagi kita. Harkat martabatnya lebih lagi daripada itu. Amin. Apalagi kita sebagai orang percaya, lebih lagi. Di situ kekuatan kita. Tapi sayangnya kepercayaan Tuhan hanya sebatas agama. Agama. Bukan di dalam kehidupan, dinamika, romantika kehidupan ini. Tuhan berkarya. Kisah Rut, kitab Rut ini akan menceritakan itu. Kita lihat sekarang ini. Masih ayat 1. 1b. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda. Ya. Beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah apa? Moab. Tolong diingat. Bethlehem itu hanya 8 kilometer dari kota Yerusalem. Ya, dan Bethlehem disebut rumah roti. Tanah yang subur. Nanti saudara perhatikan kalau saudara di rumah punya tugas khotbah lagi. Yaitu kitab Rut pasal 2. Betapa makmurnya panen raya yang terjadi di tanah Efrata, Yehuda, Bethlehem. Dan kita lihat di sini untuk membuktikan kesuburan itu. Dan mengapa saya katakan tadi mereka harus pergi ke Moab. 80 kilometer dekat Laut Mati. Ya, mereka pergi ke sana. Moab. Kenapa harus ke Moab? Ini pilihan yang salah, saya katakan. Ini pilihan yang salah. Dan menanggung risiko, hati-hati mengambil keputusan. Saya ingin buktikan, Moab itu tempat yang tidak disukai. Orang Israel dilarang untuk pergi ke sana. Apalagi tinggal di sana. Masih banyak kota-kota yang lain yang menyembah Yahweh. Tuhan. Mengapa dia pilih ke sana? Kita lihat dulu. Kejadian 19 ayat 37. Ini moral orang Moab. Kejadian 19 ayat 37. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya siapa? Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Kalau saudara baca kisah sebelumnya. Kedua anak yang kurang ajar membuat ayahnya mabuk sampai terjadi perzinahannya sendiri. Sehingga lahirlah dua anak. Moral keluarga apa? Seorang ayah menjinahi anaknya atau anak-anak menjebak ayahnya. Artinya moralnya sangat bejat. Wajar kalau dilarang ke sana. Dilarang. Kita baca dulu. Ulangan 23 ayat 3 dan 4. Supaya kita tahu mengapa ini ada salah pilih. Ya. Ulangan 23 ayat 3 dan 4. Seorang Amon atau seorang Moab, tolong sambung. Janganlah masuk jemaat Tuhan. Mereka ditolak. Karena itu. Kita lanjutkan. Ya. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Tidak boleh. Ayat 4. Ya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalanan kamu keluar dari Mesir. Ya. Dan karena mereka mengupah Biliam bin Beor dari Petor di Aram, Mesopotamia melawan engkau supaya dikutukinya engkau. Sekarang mengapa Elimelek harus memilih Moab? Padahal sekitarnya masih banyak daerah-daerah penyembah Yahweh. Dia melanggar. Pilihan yang salah.
Pilihan itu jangan sampai melanggar hukum Tuhan. Kehendak Tuhan, kau akan terima balasannya, risikonya. Kita, ya sudah dikatakan, Bilangan 21 ayat 29. Celakalah engkau ya Moab, binasalah engkau ya bangsa Kamos, karena dia menyembah dewa Kamos yang membuat anak-anak lelaki menjadi orang-orang pelarian. Banyak ayatnya. Saudara, kita lanjutkan ayat yang kedua. Kita ingin lihat, tapi bagaimana nanti cara Tuhan berinteraksi. Nama orang itu ialah Elimelech. Istrinya Naomi. Nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Elimelech, nama Yahudi yang artinya Tuhan adalah rajaku. Berarti dia harus sungguh-sungguh menunjukkan kepercayaannya, keyakinannya. Bahwa Tuhan adalah rajanya, penguasanya. Dia berada di dalam kekuasaannya. Semestinya Elimelech percaya dengan pemeliharaan Tuhan. Dia tidak mengambil langkah yang salah. Dia tidak mengambil keputusan yang salah. Mungkin dia terbawa sosmed waktu itu. Bahwa Moab tidak ada kelaparan. Sifatnya sementara. Kalau percaya sifat kesenangan dunia sementara, berarti sifat penderitaan yang kau alami juga sementara. Sama-sama sementara. Apa engkau mengorbankan iman percayamu atau tidak? Di situ letaknya. Coba kalau dia percaya Tuhan pemelihara. Matius 6 ayat 25 dan 26. Matius 6. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau ini Tuhan. Jangan khawatir. Ya, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu. Apa yang hendak kamu pakai. Sandang, pangan, Tuhan peduli dalam kehidupan umatnya. Ya. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tapi Elimelech, nama sekedar nama, percaya sekedar percaya, keyakinan sekedar keyakinan, tapi tidak berinteraksi di dalam kehidupannya. Imannya tidak hidup dalam keputusan-keputusannya. Naomi, artinya cantik, menyenangkan, menggembirakan. Tapi berubah menjadi apa? Marah. Marah. Marah artinya pahit. Banyak kepahitan. Naomi. Ya, di dalam pasal 1 ayat 20 dikatakan di dalam kitab Rut, ya, pasal 1 ayat 20. Kita lihat di situ, ya. Ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebut aku Naomi. Sebutkanlah aku apa? Mara. Coba sambung. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dia menyalahkan Tuhan. Padahal itu risiko. Akibat dari keputusan yang dia ambil salah. Saudara, karena itu dia terima akibatnya. Elimelech mati, Mahlon dan Kilion. Saya pikir ini bukan nama asli anak itu. Tapi ini nama setelah di Moab. Karena ini nama Kanaan.
Tidak ada nama orang Yahudi Mahlon dan Kilion. Lagi pula tidak mungkin kata Mahlon itu oleh bapaknya dikasihkan. Karena arti Mahlon itu sakit-sakitan. Masa saudara kasih nama anakmu dari awal sakit-sakitan? Kilion artinya gagal. Gagal. Tidak mungkin. Kita ingin anak kita sehat, bertumbuh baik, punya masa depan yang baik. Karena itu kasih nama yang baik. Tapi karena keputusan orang tua, anak jadi korban. Karena itu anak itu mengalami. Dia disebut Mahlon dan Kilion. Saudara, saya melihat semua ini. Padahal sebelum dia ambil keputusan, waktu dia masih di Bethlehem, dia disebut apa? Coba ayat yang kedua. Kita lihat ayat yang kedua. Kita ingin sumber Alkitab berbicara. Supaya kita belajar. Ya, semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Artinya, orang-orang yang terpandang. Ningrat di Bethlehem. Disebut orang Efrata berarti dia punya tanah yang luas di Efrata. Tanah yang luas. Ini Elimelech Naomi. Menunjukkan orang-orang yang terhormat. Buktinya, kita lihat lagi ayat. Naomi bukan orang kecil. Orang yang terpandang di kotanya. Semua orang kenal. Coba kita lihat Rut pasal 1 ayat 19. Kita lihat Rut pasal 1 ayat yang ke-19. Kita lihat di sini bersama. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Dia dikenal. Orang terpandang. Gak miskin-miskin banget, gak susah-susah banget. Tapi karena kekhawatiran dan ketakutan akan hidup dan akan masa depan, imannya hilang. Sehingga dia tinggalkan semua, pergi ke Moab, tanah yang terlarang. Ini contoh. Kita belajar, jangan hanya baca, oh ini Rut begini. Jangan hanya lihat di situ. Lihat dulu sebab musababnya. Dan dia orang berada. Saya tidak mengada-ada. Kalau saya berbicara, semua faktanya Alkitab yang berbicara. Coba kita baca pasal 1 ayat 21. Pasal 1 ayat 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Tetapi dengan tangan yang kosong. Ya, Tuhan memulangkan aku. Berarti kekayaannya waktu itu masih ada. Bisa bertahan hidup. Tapi kadang-kadang kekhawatiran kita itu melebihi dari perkiraan kita. Masih bisa makan. Masih bisa bertahan. Karena sifat sementara. Segala sesuatu sementara. Bukankah kita juga percaya pandemi ini sifatnya sementara? Kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Amin. Ya. Tarik nafas tapi sekarang agak sedikit dihemat. Karena engkau harus tahu nafas itu diberikan oleh siapa? Oleh Tuhan. Diingat itu. Tapi itulah manusia. Dan apa yang terjadi? Pilihannya. Tragedi
tadi krisis, menggoda manusia, mengambil keputusan yang salah. Ketika keputusan yang salah dia jalani, dia pikir di situ ada masa depan. Itu yang jahat itu ya mereka, kita tetap baik, kita tetap menyembah Yahweh. Mungkin Elimelek berpikir seperti itu. Tapi dia sudah melanggar. Ingat Adam dan Hawa? Kematian. Dan ini contoh. Engkau mengambil keputusan yang salah. Elimelek mati. Kalau Naomi mati dan kedua anaknya mati, tidak ada cerita kitab Rut. Tapi disisakan satu untuk menyadarkan. Untuk menjadi pelajaran bagi umat kemudian. Dimasukkan ke dalam Alkitab, kitab Rut ini. Supaya kita belajar. Bahwa Tuhan itu peduli dengan kita. Peduli dengan keluarga kita. Peduli dengan makanan kita. Amin. Dia peduli. Tidak mungkin dia biarkan. Dari ayat 3 sampai ayat 5. Kematian. Kehilangan orang yang dicintai. Dan saudara mengerti. Adat orang Yahudi. Apalagi kalau sudah tidak punya anak laki-laki. Harkat martabatnya dari suaminya hilang sama sekali. Saya kasih contoh. Masih ingat kisah perempuan Naim? Yang anak laki-laki satu-satunya meninggal. Dan perempuan itu pergi mengiringi mayat anaknya. Saudara mengerti maksudnya? Orang Yahudi perempuan tidak boleh pergi ke kuburan mengantar mayat. Enggak boleh. Itu adat Yahudi. Tapi mengapa perempuan Naim ini sampai mengantar mayat? Karena keluarga suaminya, saudara-saudara suaminya sudah menunggu di rumahnya bahwa dia harus terusir dan tidak punya hak lagi terhadap harta benda warisan dari suaminya. Semuanya martabatnya tidak ada lagi. Engkau harus pergi. Karena itu dia menangis luar biasa. Bukan hanya kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan martabat, kehilangan harkat, harga diri, kehilangan harta benda. Dia menangis. Dalam perjalanannya, dia berjumpa dengan siapa? Yesus. Yang mengubah segala-galanya. Dari tidak ada harapan menjadi harapan. Kuncinya di situ. Sama dengan Naomi. Memang dia masih punya tanah di sana. Masih punya tanah. Luas tanahnya. Kenapa diambil oleh Boas? Karena Boas adalah saudara suaminya. Sehingga dia harus menumpang. Karena engkau tidak punya hak lagi. Perempuan Naim itu ketika anaknya hidup kembali, dia loncat kegirangan. Dia lihat anaknya hidup, dia lari kemana? Mendahului semuanya, dia lari ke rumahnya. Untuk mencegah keluarga suaminya mengambil hartanya. Anakku hidup, anakku hidup. Engkau tidak punya hak. Yesus mengubah kehidupan segala-galanya. Amin. Saudara punya Yesus. Jangan takut. Dengan sakit penyakit, dengan penderitaan, dengan kesusahan, dengan problem. Katakan sifatnya sementara. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Karena itu, saya ingin bahas ayat yang ke-6 ini. Luar biasa. Ayat yang ke-6. Ya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan pulang dari daerah
Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa, tolong sambung, Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi apa? Memberi apa? Itulah kepedulian Tuhan. Tuhan memperhatikan. Masa-masa yang sulit seringkali kita kehilangan kepercayaan, keraguan, tidak ada harapan. Saya ingat perkataan Yunus, jiwaku letih lesu. Apa kita tidak mengalami jiwa kita letih lesu dalam menghadapi masalah? Seperti tidak ada jalan keluar. Sama. Jiwa kita letih lesu. Tapi kalau roh Tuhan tinggal dalam diri kita, dia memulihkan, membaharui, menguatkan kembali. Amin. Oh itu. Tanpa roh Tuhan kita tidak kuat. Mungkin kita sudah gila. Pernah enggak saudara berpikir, jangan-jangan saya sudah gila? Itu baik, tandanya sehat. Kalau saudara merasa sehat terus, jangan-jangan saudara sudah gila. Ya. Dalam keadaan seperti itu, mestinya dia percaya. Goel. Tuhan itu penebus. Ya. Tuhan memperhatikan. Pagat. Coba ucapkan, fagat. Fagat. Ya, jangan pakai G, pakai Q. Fagat. Ya. Memperhatikan, mengindahkan, mempedulikan, membalas, menebus. Barang siapa menabur, dia akan menuai. Elimelek salah ambil keputusan. Sempurna. Arti dan makna pagat itu sempurna sekali. Coba kita bandingkan dulu Keluaran 6 ayat yang kelima. Keluaran 6 ayat yang kelima. Supaya kita tahu. Supaya kita, mari kehidupan kita itu fokus dan pusat, yakin dan sungguh Tuhan campur tangan berinteraksi dalam kehidupan kita. Ketika dilihat Tuhan bahwa Keluaran 6 ayat 5. Jangan kejadian. Keluaran 6 ayat yang kelima. Ya. Keluaran 6 ayat 5. Ya. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Aku ingat kepada perjanjianku. Jadi di situ letaknya Tuhan ingin menegaskan bahwa dia memperhatikan erangan. Mungkin anak-anak sekarang tidak mengerti, mengerang lagi, mengeluh. Berkeluh kesah. Ya. Mungkin kita juga kadang-kadang dalam doa sampai tidak terucapkan keluh kesah kita ini. Memang kita punya saudara, kadang-kadang kita punya suami, mungkin kita punya istri. Tapi kadang-kala kita tak terucapkan ingin mengatakan ini. Itulah kehidupan. Tapi sebelum engkau ucapkan, keluh kesahmu, Tuhan perhatikan. Dia mengindahkan, dia peduli, dia bukan sekedar empati, tapi dia bertindak, dia melakukan, memberikan jaminan. Amin. Bukan hanya empati, turut belasungkawa. Kasihan kamu. Tidak. Jadi Naomi maksud saya, Naomi tekad pulang kampung. Nah ini, ya, tekad pulang kampung. Ini kebetulan aja sama-sama orang banyak pulang kampung. Bukan dia berkata, coba tekad dia pulang karena Tuhan memperhatikan, imannya dipulihkan.
Imannya dibangkitkan. Harapannya dibangkitkan. Ya, dia tidak berkata. Dia berpikir, hujan sudah turun. Tanah sudah subur. Ya, ekonomi sudah baik. Bencana sudah hilang. Tidak jadi ukuran. Itu arus peristiwa. Saudara tidak mengerti pola dan makna dari semua peristiwa itu yang harus kita lihat. Naomi melihat. Yang penting itu pemeliharaan Tuhan. Bukan soal ekonomi, bukan soal ini dan itu. Itu tekadnya Naomi. Sehingga karena bencana atau segala sesuatu, karena Tuhan memperhatikan di situ. Dan banyak sekali ayat-ayat. Terlalu banyak kalau saya perhatikan. Bahwa Tuhan sangat memperhatikan. Tuhan mengingat. Maka ayat yang ke-7. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu. Saudara. Dari ayat 8 sampai ayat 22. Ya. Di tengah-tengah krisis. Tragedi. Kesalahan dalam memilih. Keputusan yang salah. Dosa yang harus ditanggung. Luar biasa indahnya. Saya harap saudara melanjutkan khotbah saya. Membaca dari ayat 8 sampai 22 di rumah. Lanjutkan khotbah saya. Saudara cari. Sesuatu yang muncul. Mungkin kita pernah buat keputusan yang salah. Mungkin kita pernah keliru. Tapi sekali lagi. Tuhan itu penuh belas kasihan. Kasih karunia-Nya muncul. Di luar dugaan. Bahkan ke depannya dahsyat. Rut dipilih. Perempuan najis. Salah pilih. Tapi Tuhan memilih. Lewat ini aku memberikan kasih karunia. Boleh terjadi dalam hidup kita ini. Punya keputusan yang salah. Sudahlah, jangan disesali. Tapi melangkahlah dan percaya. Ada kasih karunia Tuhan yang memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Pengampunannya sempurna. Jangan diragukan. Amin. Oh iya. Tuhan tahu. Hukum Tuhan sudah tegas tentang Moab. Tapi mengapa? Mengapa Rut orang Moab dipilih oleh Tuhan? Katakan sekali lagi, karena apa? Kasih karunia. Amin saudara. Di sini munculnya sinarnya Rut dan Orpa. Kenapa Rut yang dipilih? Padahal menurut pandangan saya, Orpa jauh lebih baik. Orpa itu baik. Saya lewat mesin waktu lihat ke belakang. Ya, Orpa itu lebih baik. Lembut orangnya. Ya, mudah menurut. Kalau Rut, keras. Kemauannya tidak bisa dihalangin. Kalau sudah mau, wah, luar biasa. Rut agak keras kepala. Saudara. Makanya yang nama Rut rata-rata agak mirip-mirip. Saudara. Kalau sudah punya kemauan, sulit sekali dihambat dan dihalangin. Tapi ada baiknya, ada baiknya. Dari semua sifat-sifat yang jelek itu, ternyata Rut itu punya tekad. Tuhanmu, Tuhanku. Aku tidak mau mati di tanah ini. Aku ingin mati di tanahmu. Aku percaya pada Tuhanmu. Oh luar biasa tekadnya. Diusir berkali-kali. Saudara diusir mertua jangankan berkali-kali. Sekali aja saudara kabur tidak akan kembali lagi. Percayalah. Saudara. Tapi Rut ini. Apa ini? Ini menantu orang Batak ini. Nah, saudara ya. Apa maksud saya orang Yahudi. Salah sebut saya ya. Karena saya lihat Pak
Tambunan jadi saya ingat pada sana. Orang Yahudi maksud saya. Luar biasa saudara. Ya, menantu yang luar biasa. Tabahnya menghadapi mertua model begini. Karena itu kisah ini ditulis dalam kitab Rut. Kenapa kitabnya tidak dinamakan kitab Naomi? Si keras kepala mendapat kasih karunia, kemurahan Tuhan, pengampunan Tuhan, sehingga bisa melahirkan keturunannya. Lahirlah siapa namanya? Yesus. Dahsyat kan? Dahsyat. Amin. Saudara percaya, Yesus adalah jalan keluar. Jadi kita pernah salah, kita pernah ini dan itu, tidak soal. Tuhan tidak mempersoalkan kita. Tidak. Dia hanya mempersoalkan punya tekad yang kuat untuk datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan. Mari kita berdoa. Kita naikkan. Terima kasih diucapkan kepada teman-teman yang sudah menyimak video saya ini, menikmati firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yusuf Roni. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Dan saya mohon saudara-saudara terus membantu saya menonton video-video saya untuk menambah jam tayang saya supaya cepat mendapat 4.000 jam tayang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.